I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. No, I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares, every day it felt so real. I couldn't get enough, you're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal, yeah. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Sometimes I don't wanna wake up, I stay in bed for the day, yeah. I think about where you lay, yeah, and the nights that we stay, yeah. All the things that you say to me, all the times that you come over to stay with me, all the problems that you said were okay with me, all the problems that you had went away with me. And when I'm feeling down and I'm out, I think about the words out your mouth. You always said that we'd be okay, that we could make it another day. Well, tell me baby how that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Pasaribu. Asal saya dari Sumatera Utara, cuman untuk saat ini berdomisili di Tanjung Pinang, sekaligus karena untuk melanjutkan studi jenjang S1. Saya masih single dan kemudian saya baru selesai menyelesaikan studi ini di tahun 2021. Berbicara soal menekuni usaha ini, awal mulanya itu ketika melaksanakan studi tugas akhir, yang dimana saya mengambil campuran yang rumput laut juga. Namun untuk di usaha tersendiri, saya mengambilnya itu ketika kelimpahan rumput laut itu begitu banyak di Tanjung Pinang. Nah, itu saya mulai menekuni bahwa rumput laut itu tidak cuma hanya untuk berbagai produk di farmasi, ternyata makanan juga lebih diminati juga karena kandungan rumput laut sendiri sangat baik untuk kesehatan. Kemudian untuk latar belakang dari usaha saya ini, yang tadi saya sampaikan, kelimpahan dari rumput laut itu begitu banyak di Kepulauan Riau, terutama di Kepulauan Riau ini itu di Batam. Jadi saya tertarik untuk memanfaatkan rumput laut ini menjadi salah satu diversifikasi produk pangan, yaitu saya ambil dari menjadi jenis pangan di set rumput laut. Kemudian untuk saat ini sudah berjalan sekitar 3 bulan kurang lebih, dan sebenarnya sih nggak lebih karyawan ya, tapi kayak lebih tim sama teman-teman yang mahasiswa juga. Kami cuma hanya sekitar 3 orang, yang mana untuk bagian produksi dan juga untuk pemasaran aja. Untuk pemasaran produk sendiri, kita di awalnya itu targetnya dari sekepulauan Riau, tapi kita semakin jauh melangkahnya itu semakin harus lebih spesifik gitu. Nah, jadi kita targetkan untuk saat ini di Batam dan juga di Tanjung Pinang. Kemarin juga sempat kita ke pulau-pulau, itu Karimun dan juga Tanjung Uban, tetapi itu masih terkendala di bagian pengiriman transportasi ke sana karena juga masih baru. Jadi yang bisa kita jangkau itu sekitar Batam dan juga Tanjung Pinang. Untuk saat ini kendala yang mulai kami hadapi itu cukup kompleks sih, karena ini masih bentuk perencanaan. Awalnya itu untuk perencanaan bagaimana sih kalau kita bikin ke produk makanan gitu. Nah, setelah jadi ternyata orang juga pada pengen mencoba. Nah, di situ ada tingkat kejenuhan yang mana varian yang bermacam-macam itu lebih dibutuhkan. Terus kayak karena target kita juga bagian milenial, anak-anak muda sekarang, jadi kayak lebih baik desainnya, baik bentuk packagingnya itu sangat dituntut di sana. Tapi karena basically kita bukan di bagian tersebut, sehingga kita masih tergala di sana. Nah, untuk cara mengatasinya itu rencananya dan untuk kedepannya itu kita akan lebih banyak seperti berkolaborasi ataupun kayak kita mencari jejaring atau network untuk bagian yang mempunyai ilmu basic di sana, seperti untuk desain, untuk packaging, atau untuk teman-teman yang memang nantinya kita bisa bayar dari hasil ini. Tapi
Tapi kalau misalnya untuk sementara ini memang masih melakukan yang bisa kita jangkau, dan untuk evaluasinya itu masih sekitar yang bisa kita kerjakan di tim ini gitu. Oke, awal buka nih pastinya kalau soal bicara target sih belum pernah kepikiran langsung segini gitu. Tapi ketika kita sudah mulai ada keinginan, kayaknya untuk bulan ini kita harus coba nih sekitar 30 atau 100 box. Nah, kemarin waktu pertama kali memang cobanya itu satu hari itu minimal 10 box. Dan di bulan pertama dan bulan kedua memang agak mencapai, tak mendekati, dan di bulan ketiga itu yang paling work banget karena kita sudah bisa evaluasi di bulan pertama, bulan kedua. Sehingga target kita dari rencananya 300 per bulan itu bisa tercapai, bahkan lebih pada saat bulan yang ketiga. Nah, dan itu sih rencananya, harapannya masuk ke bulan puasa ini kan itu lagi pengurangan. Nah, setelah ini nanti target kedepannya itu kita mau buat baik penargetan variasi, penargetan penjualan, dan penargetan di desain dari produknya. Itu sih untuk kedepannya. Terus untuk perkembangan usaha Halal Plus Root ini seperti yang disampaikan tadi, untuk perkembangan itu yang paling utama mau dimaksimalin di tim dan juga di bagian pemasaran. Karena yang terpenting sih produk sebagus apapun, kalau misalnya kita nggak bisa ngejualnya ataupun pemasaran kita nggak tersistem, pastinya itu produk nggak akan bisa sampai konsumen, nggak akan tahu gitu. Jadi itu sih yang menjadi pribadi sendiri, itu menjadi problemnya juga, bagaimana untuk memaksimalkan hal tersebut. Kalau melihat dari sisi zamannya sekarang, apalagi milenial ya kan, emang sih bicara tentang teknologi itu sangat dibutuhkan dalam suatu usaha, apalagi usaha yang seperti yang kami miliki ini penting banget gitu ada teknologi. Nggak cuma teknologi di bagian media sosialnya, tapi juga di bagian produksinya. Kenapa? Karena di bagian produksinya ketika kita sudah melakukan ke pasar, pastinya permintaan lebih banyak. Dan itu yang kita harapkan gitu. Nah, ketika itu terjadi, otomatis kita harus bisa menghandle itu. Nah, jadi solusinya memang diperlukan teknologi di bagian produksi. Nah, untuk saat ini yang sudah kami terapkan itu sudah ada teknologi, tapi masih di bagian media sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana untuk menjangkau yang berbagai variasi anak muda kita jangkau dalam satu sosial media seperti Instagram, WA, ataupun bentuknya website gitu. Dan itu pengen kita maksimalin di bagian websitenya, karena komunikasi kita sudah buat, dan rencananya untuk di bagian produksi ini yang masih perlu waktu. Nah, untuk teknologi produksinya ini itu yang diperlukan memang biaya yang cukup besar, karena produksi yang namanya makanan lebih mementingkan kualitas gitu, bukan soal banyaknya ataupun soal bagusnya produk tersebut, tapi memang kualitasnya juga harus dilihat, dan tingkat dari alat tersebut juga mempengaruhi terhadap produknya. Oke. Kemudian untuk bicara soal efektif atau enggaknya menggunakan teknologi ini, itu sih dilihat dari segi pemasarannya gitu. Memang sih kalau selama menggunakan teknologi, tetapi tidak semua produk sih yang saya lihat, karena di produk kami juga teknologi yang tertentu gitu, dan juga pemasarannya juga harus tertentu, karena nggak semua produk dan nggak semua makanan itu dengan cara yang sama gitu. Pastinya ada kelebihan dan caranya masing-masing, dan itu juga masih yang menjadi research kami gitu, karena selain mengenali jenis-jenis dari produk ini, mengenalkan ke masyarakat, perlu juga kayak lebih pendekatan ke masyarakat bawah, karena masyarakat di sini juga masih awam tentang yang makanan rumput laut, dan ini perlu ekstra untuk menjelaskan ke masyarakat. Sehingga kadang kalau kita kasih ke masyarakat dengan produk yang sudah ada, pasti masih pertanyaan, dan ini menjadi PR kita juga gitu. Kemudian kalau bicara tentang iklan sebagai cara untuk mengenalkan ke masyarakat, kita juga sudah pernah lakukan, dan itu cukup bekerja di produk ini, karena orang kan selain mengenal juga pengen coba. Nah, ketika pengen coba itu muncul kayak ingin beli, dan itu kita kasih iklannya, dimana misalnya beli satu dapat dua, dan itu pernah kita lakukan, dan itu cukup di awal untuk mengenalkan produk kita ini. Terus
Untuk planning kedepannya, rencana besarnya itu rencananya ini menjadi produk sebagai pusat daya rumput laut di Kepulauan Riau ini. Terusnya rencana itu memang yang lebih banyak untuk menikmati makan rumput laut ini dan lebih suka itu bagian Batam, karena Batam ya perkembangan anak mudanya itu lebih di sana gitu, dan dari jumlah penduduk juga di Batam cukup besar daripada di Tanjung Pinang. Nah, untuk kedepannya produk ini menjadi pusat sebagai makanan rumput laut, dan ini akan menjadi salah satu, bukan cuman jualan itu doang, tapi berbagai macam variasi yang akan kita rencanakan atau ciptakan di Kepulauan Riau, sehingga rumput laut yang di Tanjung Pinang ini juga atau di Batam, di Kepulauan Riau ini pokoknya itu bisa kita tampung dan kita berdayakan sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang baru, terus juga dengan produk-produk varian yang baru, yang fresh di masyarakat dan yang lebih sehat, sehingga ini juga dapat membantu perekonomian pesisir juga ke depannya. Untuk saat ini varian yang sudah disiapkan atau yang sudah kita jualkan itu masih produk varian dari dessert rumput laut. Nah, itu kita mendiversifikasi rumput laut ini dengan jajanan milenial sekarang, seperti yang kayak makanan coklat, terus Oreo, terus keju, dan itu kita kombinasikan. Nah, kedepannya untuk inovasinya ini kita lebih perbanyak, yang mana kayak jajan-jajan sekarang itu, jajanan milenial itu banyak banget varian-variannya yang bisa kita kombinasi. Namun ada hal yang harus perhatikan, yaitu kandungan atau unsur yang terdapat dalam rumput laut tersebut, karena tidak semua jenis makanan bisa dicampur adukan seperti itu gitu. Jadi karena kita melihat dari segi kesehatannya juga, sehingga kita memerlukan waktu atau memerlukan riset juga dengan produk apa saja atau varian rasa apa saja yang nantinya kita tambahkan. Kemudian inovasi variannya itu bisa kita beralih ke makanan atau cemilan yang sekarang ini kan masih bentuk dessert, itu makanan basah, yang kemudian kita caranya ke minuman, itu juga cake-nya juga, atau bentuk snack yang bisa anak-anak muda lebih banyak varian yang bisa mereka nikmati. Oke, kalau bicara soal kemasan, di mana-mana sih yang zaman sekarang kayak milenial itu pastinya lebih utama kan melihat kemasan. Nah, karena dari situ kita menggunakan kemasan itu yang lebih efisien, yang bisa dibawa kemana-mana dan yang ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena dalam produk makanan itu semakin kecil sih produknya itu semakin unik gitu, dan itu sangat dibutuhin. Dan untuk saat ini produk yang kita produksi ini menggunakan kemasan box untuk dessert rumput lautnya. Dan yang menjadi ketertarikannya itu ada label yang kita perlihatkan tentang background rumput laut itu sendiri. Namun kita selipin dengan varian apa aja di label tersebut, sehingga nanti kalau pembelinya itu atau masyarakatnya ketika melihat, oh ada punya khas sendiri gambar rumput laut, kan itu menjadi salah satu pertanyaan untuk konsumennya. Ih, unik banget ya gitu, karena ketika mereka melihat gambar rumput laut pasti penasaran apa sih rasa dari pulau itu ketika dibuat dengan produk tertentu seperti itu, dan itu sangat kita utamakan di produk ini. Dan untuk inovasinya kedepannya kemungkinan untuk desainnya itu kita perbaiki dan juga lebih menghidupkan ke karakter makanannya itu sendiri, bahwa lebih sehat dan juga memberdayakan rumput lautnya.